Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan bicara tentang kenasiran, saudara. Karena banyak sekali orang yang bertanya, ya mengapa orang itu pelepasan harus memotong rambutnya. Dan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal itu, saudara, tidak bisa dilakukan. Mari kita akan perhatikan baik-baik orang yang masuk di dalam kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Kita harus semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin memiliki janji-janji Allah dalam hidup kita. Karena ini adalah pendekatan di mana lempengan bumi bergerak ke segala arah, yang tadinya hanya berputar ke kiri ke kanan, sekarang ini dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sehingga banyak sekali bencana dan gempa di mana-mana. Tetapi kita bukan berarti dengan tanda-tanda itu kita lengah. Kita tahu bahwa kalau kita menjadi miliknya, maka kita harus memiliki hati seorang nasir. Ya. Apa sih nasir itu? Nasir itu adalah sesuatu perjanjian dengan Tuhan, di mana kita mau hidup diperbarui. Orang yang hidup diperbarui itu ada banyak hal yang terjadi. Seperti contohnya, ada seorang ibu yang tidak menginginkan seorang bayi, maka kandungan itu digugurkan. Nah, itu berdosa. Tetapi ada juga seorang ibu mungkin dengan berbagai-bagai pertimbangan, karena mereka juga belum masuk di dalam kekudusan, dia ingin menggugurkan anaknya, tetapi anaknya hidup sampai detik ini. Nah, itulah yang harus diselesaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu aturan di mana Tuhan mengajarkan kita bahwa penyelesaian itu tidak cukup pelepasan. Ada yang harus masuk di dalam kenasiran, di mana dia berjanji tidak melakukan pengguguran untuk berapa kalinya, atau mengulang kembali. Itu adalah hukum kenasiran. Ya. Ada juga orang yang tidak memiliki sesuatu. Orang bilang memang 24 jam kita tidak bisa kudus, saudara. Tapi pada waktu dia mencintai Tuhan detik itu juga, dia bernasar bahwa aku akan mencintai Tuhan selama-lamanya. Nah, orang yang mencintai Tuhan selama-lamanya itu bagaimana? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah orang itu menyerahkan tubuh roh jiwanya untuk selama-lamanya menjadi miliknya. Berarti ada yang tidak menikah. Ya. Tetapi ada juga orang yang bernasar mencintai Tuhan dari dia sebagai pekerja, dia sebagai ibu rumah tangga atau kepala imam, dia tetap memiliki tanggung jawabnya untuk masuk, saudara, mencintai Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan dengan mendekatkan diri. Itu nasar dia. Nah, jadi mari kita akan belajar, saudara, bahwa pemotongan rambut itu adalah sakral. Ya. Pemotongan rambut itu adalah janji Tuhan, janji kita kepada Tuhan, agar kita tahu bahwa hukum ini ada di dalam firman Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam Bilangan pasal 6, saya akan terangkan ayat 1 sampai dengan
ayat yang ini kalau kita lihat semua saudara, kita akan melihatnya dari ayat 1 dulu saudara, karena ini panjang sekali, sampai ayat 21 saudara. Kita akan perhatikan baik-baik dan saudara tolong didengarkan ya. Hukum mengenai kenasiran. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar kursus, yakni nasar orang Nasir, untuk menghususkan dirinya sebagai hidupnya, khusus dirinya bagi Tuhan. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Saudara, saya akan memilah-milah. Kenapa? Karena ini terlalu panjang dan saudara nanti bingung. Kita akan ambil ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan jelas sekali di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, baik laki maupun perempuan, dan tadi saya sudah terangkan dari awal, bahwa janji nasar itu adalah perjanjiannya pribadi dengan Allah khususnya. Dia atau semua orang yang memiliki kenasiran itu adalah kehidupan kita semakin hari melekat kepadanya. Di sini dikatakan bahwa ayat 3, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Nah itu kalau kita baca semua tadi yang sudah saya bacakan, itu secara kasat mata kita tidak boleh minum sampai mabuk-mabuk. Tetapi kalau secara roh saudara, saya terangkan sekali lagi, secara roh maka yang dikatakan di sini anggur dan minuman yang memabukkan itu artinya adalah dunia ini, tentang keduniawian, tentang kedagingan kita. Ya, kedagingan kita ini saudara menuntut kita untuk puas. Contoh aja, pada waktu kita membaca firman Tuhan, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Mata kita mulai apa? Ya, kiep-kiep, lama-lama apa? Ngantuk. Nah, itu adalah kedagingan. Tuhan katakan di sini dalam ayat 3 ini, jauhkan dirimu dari anggur minuman yang memabukkan. Itu dalam roh seperti itu. Coba kalau kita lihat drama, apalagi drama percintaan, gimana? Sehari mau dengar? Mau, sampai tak makan, tak minum. Kenapa? Karena puas. Jadi saudara, anggur yang memabukkan ini menyeret kita di mana kita lupa segala-galanya. Game juga gitu. Kalau kita main game saudara, dengan enak, bisa enggak kita ada jam-jam doa? Oh enggak bisa. Jangankan jam doa, makan aja sudah terhambat. Belajar, anak belajar, bagaimana? Beda kan. Jadi itu yang dinamakan memabukkan, anggur yang memabukkan. Di sini juga diterangkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Itu tandanya adalah kita tahu bahwa di dunia ini ada baik, ada sisi baik dan ada sisi jelek. Tapi itu semua adalah fana.
Yang terpenting dalam hidup kita harus memiliki kenasiran dalam hidup kita bahwa aku ini adalah janji dalam diri kita. Aku ini adalah anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan, oh ini melanggar. Ya jangan. Hal itu jangan terulang dan terulang. Jadi kita harus introspeksi diri. Itu namanya kita masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena yang kita masuk itu adalah bukan yang pertama, tetapi yang kedua, yaitu bernasir ya untuk pribadi demi untuk kemenangan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kemudian kita perhatikan lagi ayat yang keempat. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu, apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Maksudnya apa? Hidup di dunia ini tabur tuai, saudara. Pohon itu diumpamakan adalah tumbuhnya dari awal. Kita membuat benih yang tidak baik, maka buahnya hasilnya juga tidak baik. Jadi intinya semuanya itu sebetulnya Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu betul-betul memiliki perjanjian. Janji itu harus ditepati. Kalau kita menjadi anak Tuhan, ayo kita juga belajar sungguh-sungguh. Kita tidak bisa sempurna, saudara, 24 jam. Tapi kita harus belajar untuk mau disempurnakan. Jadi itu intinya. Mari kita belajar untuk memahami semua itu. Kita perhatikan ayat yang 5. Selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengursuskan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Nah ini artinya adalah urapan Allah. Rambut panjang itu menandakan tentang pengurapan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi pada waktu kita itu betul-betul menjadi anak Tuhan, nasar janji kita untuk menjadi anak Tuhan, kita harus memperbaiki diri kita hari demi hari. Ada seorang bapak yang sangat suka bekerja. Kalau orang dunia dikatakan dia adalah pekerja yang ulet. Tidak pernah lepas dan absen, sakit pun berangkat. Tetapi dia punya kelemahan emosi meluap-luap dan meledak-meledak. Contohnya kayak apa? Semua keluarganya tidak ada yang suka dengan dia. Jadi kalau papahnya itu ada di rumah, wah semuanya tenang. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak. Jadi semua ketakutan. Tapi kalau papanya pergi, hore, aku bebas. Nah itu saudara. Jadi hidup di dalam kenasiran itu bukan menekan seseorang. Hidup di dalam kenasiran itu bukan membuat pribadinya keuntungan diri sendiri. Aku sudah menikah puluhan tahun dengan kamu, tapi aku sudah bosan. Tapi kata-katanya tidak digitukan. Aku sudah menikah dengan kamu, tapi selalu cekcok. Lebih baik mulai hari ini kamu ada di bawah, aku ada di atas. Nah itu adalah janji yang tidak baik. Kalau kita menjadi anak Tuhan dan benar-benar menjadi orang yang betul-betul nasir, ya, hidup kita, jiwa kita itu berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Suami, istri, anak, mantu, cucu. Tapi kadangkala saudara, dalam kita berkorban itu, seringkali ada hambatan. Jadi saudara harus tahu bahwa hidup yang sesungguhnya, pisau cukur itu menandakan tentang sabotase ya, iblis. Ya. Dia akan memutuskan kebahagiaan kita. Dia akan memutuskan janji Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan menjadi luka batin kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mau berdoa, tidak mau, apa yang orang bilang, tidak mau rajin lagi ke gereja, tidak mau melakukan doa-doa yang seperti biasanya. Nah ini hati-hati. Ada juga yang hitung-hitungan sama Tuhan. Seorang yang betul-betul nasir saudara, dia tidak akan hitung-hitungan.
1000 kali dia berjalan, dia tidak akan berhenti untuk berjalan menuju garis depan, masa depan bersama Tuhan. Jadi intinya di dalam hidup kita harus ada sesuatu janji dalam hidup kita. Kamu itu anakku, ya. Kamu itu mencintai Tuhan. Apa yang kamu bisa berikan? Apa? Kesetiaan. Nah, kesetiaan itulah yang harus digandeng dengan kata-kata apa? Nasir ini, bahwa hidup kita harus kokoh, kuat bersama dengan Tuhan. Jadi gejolak dunia boleh, ya saudara, tapi kita tidak boleh memotong rambut, ya. Iblis sering merampas kebahagiaan kita, tetapi kita tidak boleh punya sewenang-wenang sendiri, karena kita sudah menikah bosan dibuang. Karena kita melihat anak kita bandel, dia buang. Ya, tidak boleh, saudara. Ingat bahwa Tuhan itu mengajarkan kita untuk teguh. Kemudian pasal yang ke-6, selama waktunya ia mengususkan dirinya bagi Tuhan, jangan ia dekat kepada mayat orang. Perhatikan di sini saudara, apa artinya mayat orang? Mayat orang ini menandakan tentang bagaimana kehidupan kita ke depan. Kalau kita ini vakum, apa artinya vakum? Ikut Tuhan dari kecil tapi tidak pernah bahagia. Ikut Tuhan dari kecil tapi bertengkar terus. Ikut Tuhan dari kecil tidak ada perubahan di dalam rumah tangganya. Sehingga di dalam rumah tangga itu tidak akan tumbuh sehat lagi. Kenapa? Karena ada benalu-benalu, ya, yang merampas kebahagiaan kita. Mari kita menyadari bahwa mayat orang itu adalah bau busuk. Orang yang memiliki hati yang tidak cinta Tuhan dan berputar balik berlawanan dengan firman-Nya itu seperti mayat orang, berbau busuk. Ngono kok anak Tuhan, gitu kok anak Tuhan modeli kayak gitu. Gitu kok anak Tuhan kayak gitu kelakuannya. Nah itu saudara, mayat orang. Itu dalam roh saudara. Kemudian kita akan perhatikan lagi ayat yang ke-7. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasiran bagi Allah ada di atas kepalanya. Itu apa artinya, Bu? Artinya di dalam roh adalah hidup manusia itu tidak langgeng, ya. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dengan kematian itu kita tidak boleh selalu menderita dan selalu menyesal mengapa kamu mati. Itu yang digambarkan dalam roh di dalam pasal yang ke-7. Bahwa kita tidak boleh sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh orang bilang tuh ngaboti, ya. Aduh kenapa kamu mati, aku tak ikut mati. Nah itu saja. Jadi kita orang yang sudah bernazir, mencintai Tuhan, harus menerima. Ya. Kalau saatnya tiba dipanggil oleh Tuhan, kita harus menerima. Ya pasti kita menangis, ya pasti kita sedih, ya pasti kita tidak mau berpisah. Tetapi kita tidak boleh seperti dalam ayat ini, kalau kita tuh menasirkan hidup kita, kita akan merasakan bahwa ini adalah yang terbaik. Tapi kalau kita terus berat, itu namanya kita najis hidup kita. Berlawanan dengan firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8, selama waktu kenasirannya ia kudus bagi Tuhan, dia lakukan. 9, tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7, haruslah ia mencukurnya. Nah ini saudara yang saya katakan mengapa saya berdoa, Tuhan izinkan setelah pelepasan harus potong rambut, ini ada jawabannya di ayat yang 9. Jadi saudara, tiba-tiba itu adalah sesuatu yang tidak terduga, ya. Sesuatu pelanggaran yang tidak terduga. Sesuatu ikatan yang tidak baik itu harus diputuskan lewat pemotongan rambut, saudara. Jadi di sini diterangkan, maka haruslah ia mencukur rambutnya. Kalau zaman dulu mencukur, saudara. Tapi kalau sekarang dipotong rambutnya,
Maka hari pentahiran itu yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukur. Ketujuh itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selama kita hidup ada 7 hari, kita harus ada perubahan setelah potong rambut itu. Jadi itu maksudnya seperti itu. Jadi hal itu sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Bahwa hidup yang penuh dengan banyak masalah, banyak pelanggaran, ada sesuatu ganjalan hidup, itu harus diputuskan segera. Di dalam ayat 9 ini sangat penting buat kita. Mengapa kita ada pemutusan itu harus dengan potong rambut. Ayat yang ke-10, pada hari yang ke-8, haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Itu artinya adalah kalau dulu ya pada waktu ini acara diadakan ya itu Tuhan belum mati di kayu salib. Tapi saat ini kita tahu bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Makanya kita tidak perlu burung tekukur, kita juga tidak perlu juga anak burung merpati, tetapi itu secara roh melambangkan bahwa ketulusan hatimu itulah yang diminta di dalam pintu kemah pertemuan. Apa kemah pertemuan? Bukan kemah perhentian. Kemah pertemuan itu adalah pelataran Tuhan. Di mana kamu percaya, maka disitulah kamu diubah, dibentuk oleh Tuhan. Bukan diubah disulap, tetapi dibentuk proses imanmu itu, saudara. Kamu harus naik, peringkat imanmu harus bertambah setelah dalam pemotongan rambut. Kemudian ayat yang 11, maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapusan dosa dan yang lain menjadi korban bakaran yang mengadakan perdamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya. Itu artinya adalah tadi saya sudah terangkan bahwa 24 jam kita tidak bisa hidup kudus, pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Dengan pelanggaran itu berat, saudara, menekan kehidupan kita. Maka orang dunia bilang apes terus. Ya. Diam-diam mobilnya tabrakan. Itu kan sesuatu. Diam-diam uangnya hilang. Diam-diam tiba-tiba kerampokan. Jadi ada sesuatu yang ganjel. Kok aneh ya? Kok hidup ini kok enggak karu-karuan? Nah itu pasti ada sesuatu. Makanya di dalam pasal ayat 9, 11 dan ayat 9, 10, 11 ini menerangkan kepada kita bahwa dosa itu harus diselesaikan pelanggaran itu. Loh Bu, kalau sudah diselesaikan pelanggaran itu apakah dosa saya lenyap? Tidak, itu nanti tercatat dalam penghakiman. Sekarang tergantung dari kesetiaan. Nanti itu hak Tuhan dan Allah Bapa yang mempertimbangkan perbuatan. Yang jelas setelah kamu melanggar, kamu harus hidup baru. Setelah kamu dipotong rambutnya, kamu harus memperbarui perjalananmu. Supaya kamu tahu bahwa ini aku rindu menjadi terang. Jadi kita belajar, tidak ada orang dari potong rambutnya langsung sakti, langsung kudus itu jadi malaikat. Kita ini berjuang, hidup di dunia ini adalah perjuangan. Dan kita perhatikan di sini saudara ayat yang ke-12. Dan menghususkan pada waktu kenasiran bagi Tuhan, ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebusan salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Jadi dikatakan di sini domba jantan berumur setahun itu adalah Tuhan itu selalu memberikan waktu kepada kita. Di mana pintu pertobatan itu masih terbuka, maka saudara masih memiliki hak untuk bertobat. Tapi kalau saudara sudah melakukan atau sudah dilakukan semua hukum-hukum Tuhan itu, saudara tetap melanggar. Maka itu adalah urusanmu dengan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena seorang hamba, orang yang mendoakan kamu, orang yang betul-betul berpuasa untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu. Kalau saudara terus berulang, bagaimana kita bisa ada pertolongan Tuhan? Jadi ini yang berbahaya. Contoh aja,
Suatu ketika saya diundang oleh seseorang. Ada satu pabriknya, dia tuh ada 3, tapi yang 2 itu enggak masalah, tapi yang 1 tuh terjadi terus kecelakaan. Akhirnya kita berdoa, kita puasa, terus sampai 40 hari kita puasai. Tuhan masih belum kasih pengertian atau pemahaman, cuma kita berdoa, kita adakan doa persekutuan, doa terus itu. Pada suatu hari, pada waktu saya berdoa, saudara, waktu itu masih sepi, saya berdoa sendiri dengan yang punya, saya melihat ada kuburan yang di ujung sana. Kemudian saya tanya, setelah amin saya tanya, apakah di balik tembokmu itu dulu ada kuburan? Nah dia mikir, enggak, tapi lama-lama tanya ke tetangga, tanya ke orang, riwayatnya gedung itu tempat pabrik itu ternyata memang ada kuburan. Nah kuburan itu dipuja-puja, jadi dikasih makan sudah sekarang itu, jadi dipuja-puja. Kalau mau zaman dulu nomor tuh ya dia mesti tapa di situ. Kalau mau cari jodoh tapa di situ. Jadi banyak hal yang nyantol di situ, yang melekat roh-roh yang tidak baik. Nah pada waktu pabrik itu berdiri, nah ada orang juga yang memberikan makanan untuk supaya pabrik ini juga dilindungi. Kan enggak boleh, saudara. Kenapa? Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Kuburan, saudara, disembah. Enggak boleh. Nah, hal inilah yang harus kita ketahui. Ya, beda kalau kita pergi ke orang mati dan kita nyekar, ya, kita tabur bunga, enggak ada apa-apa, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sampai cari nomor, cari jodoh, tanya ini itu kan enggak bisa. Nah itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan pasal 13 ini. Ya. Maaf, pasal 14 ini, bahwa seekor domba jantan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Dan tidak ada lain. Hanya Tuhanlah yang hidup di dalam pribadi kita masing-masing. Dan mari kita meluruskan hidup kita. Setahun itu menandakan tentang perjalanan kita masih panjang. Masih ada hari, masih ada detik, menit, jam, dan juga bulan, gitu. Terus baru kita masuk ke tahun. Itu proses. Kemudian kita lihat lagi, pasal 15, juga sebako roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, yang roti tipis dan yang tidak beragi dioles dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Apa itu artinya? Roti itu menandakan tubuh. Tubuh kita ini adalah lambang roti juga. Jadi hidup kita ini adalah suatu persembahan. Kalau kita mencintai Tuhan, berarti hidup kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau hidup ini diberikan kepada Tuhan, maka yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah Tuhan. Kenapa? Karena dari awal kita sudah, ini loh Tuhan, tak serano tubuh roh jiwaku. Beda kalau kita Tuhan berkatono, nah itu terjadi pada waktu saya masih remaja. Tuhan bilang apa? Aku bukan hansip. Aku juga bukan kepala keuangan. Aku adalah Allah yang menciptakan kamu. Hendaknya kamu menyembah yang benar. Tuhan ingin kita menjadi penyembah yang benar. Menyenangkan hati Tuhan dalam segala perkara. Ini yang dikatakan. Bahwa hidup yang sebenarnya, bahwa semua di hadapan Tuhan itu adalah kehidupan yang membawa kita menuju keselamatan. Tidak ada di dunia ini, saudara, yang tanpa Tuhan kita selamat. Tanpa Tuhan kita akan hancur. Mari kita koreksi diri kita. Selama hidup kita berpegang pada Tuhan, maka percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuan. Hidup ini adalah berjuang, saudara.
Kemudian di dalam ayat ini juga dikatakan, saudara, pasal 18, maka haruslah orang Nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkan ke dalam api dan dibawa korban keselamatan. Nah itu yang dinamakan potong rambut tadi, dipotong dan dibuang. Itu ada dalam firman Tuhan. Kemudian kita ingat baik-baik, imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkan ke atas telapak tangan orang Nasir itu setelah orang itu mencukur rambut kenasirannya. Apa artinya? Artinya adalah domba jantan, paha domba jantan itu adalah kuasa. Kuasa yang menuntun kita masuk. Roti bundar itu adalah kehidupan kita yang tidak pernah putus. Kita selalu melekat pada Tuhan, cinta Tuhan itu tidak pernah terputus. Demikian juga hidup kita belajar untuk jangan terputus dengan cintanya Tuhan. Kemudian di sini katakan bahwa kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang Nasir itu minum anggur. Jadi intinya adalah setelah kita menyelesaikan semuanya itu, pengampunan, pelepasan dengan pemotongan rambut, maka hidup kita tidak boleh mengulang masa lalu. Hidup kita belajar untuk betul-betul sesuai dengan hukum Tuhan. Barulah kita menerima minum anggur itu adalah dunia ini, saudara, ada suka dan duka. Ada malam, ada pagi dan ada malam. Sama hidup kita itu mengalami hal seperti itu. Jadi kalau hidup kita mengalami itu, kita itu seperti minum anggur. Sebentar enak, sebentar mabuk, sebentar enggak enak. Begitu mabuknya hilang, kita sadar bahwa kok kayak gini nasibku. Nah itu seperti orang mabuk gitu. Tuhan berkata, aku itu berkuasa atas hidupmu. Di mana kamu menghadapi masalah itu, kamu seperti orang mabuk. Tapi pada saat hidupmu itu dipulihkan, maka kamu tidak akan menjadi orang yang mabuk lagi, tapi kamu akan menjadi orang yang waspada. Ya. Oh ini aku ngeleang kayak orang gini. Saya kurang tidur berapa hari ini kesaksian saya. Saya jalan tuh kayak orang ngeleang saya. Jadi nubruk sana, nubruk sini. Karena tidak pernah tidur 3 hari berturut-turut. Kalau saya tidak waspada, saudara, maka saya akan terjadi apa? Jatuh, saudara. Kalau saya turun tangga, tidak pegangan, bersama Tuhan kok pasti dijaga oleh malaikat. Tidak boleh mencoba Tuhan. Sadar bahwa di dunia ini banyak tantangan. Yo jangan ke situ gitu, saudara. Oh aku tahu batu buku ini ngeleang. Yo wis, jangan naik turun tangga kan gitu. Jadi kita introspeksi diri, oh enggak boleh ini, oh sudah jangan ke situ lagi. Jadi kalau kita sudah tahu itu pelanggaran, ya sudah jangan diulang ke situ lagi gitu. Jangan coba-coba ke situ lagi, bahaya. Itu yang dikatakan di dalam pasal ayat 20, pasal 6 ayat 20 bilangan tadi. Lalu ayat 21, itulah hukum tentang orang Nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan. Berdasarkan kenasirannya belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu sesuai dengan bunyi nasar yang diingkarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Tahu maksudnya saudara? Allah itu tahu bahwa kita itu tidak bisa menepati janji. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, berdasarkan kamu itu percaya kepadaku, maka hal itu akan terjadi. Mengapa? Karena ada satu pujian, ku tahu hatiku Tuhan. Itu menandakan bahwa semua kehidupan kamu itu, semua kehidupan saya dan kita semua itu, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan juga tahu harapan kita, Tuhan tahu mimpi kita apa, impian kita apa. Di dalam tangan Tuhan pasti ada kuasa yang mengalir. Itu saudara, jadi
saya terangkan bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 21 ini menandakan tentang bagaimana kita potong rambut dan mengapa harus potong rambut. Jadi itu penting sekali.